Halo, ketemu lagi bersama Bapak. Jadi pada meski kita masih ketemu secara virtual, jadi pada kali ini Pak akan menjelaskan mengenai materi operasi perkalian pada matriks. Nah, silakan simak baik-baik presentasi yang akan Pak tampilkan. Nah, jadi pada presentasi ini Pak akan menjelaskan bagaimana cara kita menentukan atau menyelesaikan operasi perkalian pada dua matriks. Nah, terlebih dahulu kita simak bersama itu perkalian matriks, perkalian bilangan skalar dengan matriks. Nah, seperti yang kita ketahui, besaran itu ada besaran skalar dan juga besaran vektor. Nah, kalau besaran vektor itu dia berisi arahnya, tapi kalau skalar hanya nilai saja. Jadi, begitu juga yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, jadi silakan simak baik-baik. Nah, jadi perkalian bilangan real atau skalar dengan matriks yaitu diartikan sebagai jika A adalah suatu matriks dan K adalah bilangan real, maka perkalian bilangan K dengan matriks A itu akan menghasilkan suatu matriks baru yang mana elemen-elemennya diperoleh dari hasil perkalian bilangan real K dengan elemen-elemen matriks A. Nah, Pak akan berikan contoh seperti yang terlihat di layar. Itu bilangan realnya atau K-nya itu merupakan 3. Dan matriks A-nya itu adalah matriks ordo 2 kali 2 dengan anggota seperti ini. Dengan anggota ini. Maka untuk hasil perkalian matriks bilangan real ini dengan atau skalar ini, kita bisa mengalihkan K dengan A-nya. Berarti K kali A merupakan 3 dikalikan dengan matriks A. Nah, di sini masing-masing elemen di matriks A itu dikalikan dengan 3 atau dikalikan dengan bilangan real atau skalarnya. Berarti 3 dikalikan dengan 3, kemudian 3 dikalikan dengan 7, 3 dikalikan dengan 2, dan 3 dikalikan dengan negatif 4. Dan hasil perkalian tersebut menghasilkan matriks yang baru. Sehingga inilah yang Pak sebut sebagai matriks B. Sehingga matriks B ini merupakan matriks baru hasil perkalian antara K dengan A atau hasil perkalian antara bilangan real dengan matriks. Sudah kan memahaminya? Nah, berikutnya Pak akan kenalkan beberapa sifat-sifat perkalian bilangan real dengan matriks. Nah, silakan kalian cermati. Jika P dan K itu bilangan real sama seperti K tadi, dan A dan B merupakan matriks berordo M kali N atau baris kali kolom, maka ada beberapa sifat yang perlu kalian perhatikan. Ya, silakan perhatikan. Di sini beberapa sifat-sifatnya. Nah, Pak akan lanjutkan ke contoh soal kembali. Nah, misalkan diketahui matriks A itu matriks ordo 2 kali 2 dengan anggota seperti ini, dan B juga ordo 2 kali 2 dengan anggota seperti ini. Nah, disuruh menentukan hasil operasi dari 5A dan ditambah dengan 3B. Tapi di sini ada 2K, yaitu K sama dengan 5 dan K sama dengan B. Mohon maaf, K sama dengan 3. Jadi 5 dan 3 ini merupakan bilangan real. Nah, jadi yang pertama kita akan menentukan berapa hasil 5A dan berapa hasil 3B. Kemudian kedua hasil tersebut dijumlahkan. 5A sama seperti yang tadi, berarti matriks A itu dikalikan dengan bilangan real 5. Sehingga masing-masing elemen pada matriks A tadi dikalikan dengan 5, terlihat sangat jelas di sini, sehingga hasilnya adalah 10, negatif 5, 5, dan 15. Kemudian begitu juga dilakukan di 3B, matriks B dikalikan dengan 3. Atau setiap elemen di matriks B itu dikalikan dengan 3, sehingga menghasilkan matriks 3 dengan anggota 3, negatif 6, negatif 9, dan 12. Setelah ketemu hasil 5A dan 3B, baru kita lakukan operasi di sini, yaitu tambahkan dia 5A ditambah 3B, yaitu ini. Ingat materi penjumlahan kemarin pada matriks,
dia bisa dijumlahkan ketika dua matriks tersebut memiliki ordo yang sama. Dalam hal ini, dua matriks ini berordo sama-sama 2 kali 2, jadi bisa dijumlahkan ya. Kalau misalkan dia tidak berordo sama, maka dia tidak bisa dijumlahkan. Yaitu dia materi mengenai perkalian bilangan real atau skalar dengan matriks. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, yaitu perkalian dua matriks. Jadi antara matriks dengan matriks dikalikan. Bagaimana caranya? Simak penjelasan Bapak sekarang. Nah, perkalian dua matriks didefinisikan bahwa jika A adalah matriks berordo M kali N dan B adalah matriks berordo N kali P, hasil kali antara matriks A dan matriks B akan menghasilkan matriks baru yang disebut sebagai matriks C dengan ordo M dikali P. Elemen-elemen matriks C pada baris ke I dan kolom ke J diperoleh dengan cara mengalihkan elemen-elemen baris ke I dari matriks A terhadap elemen-elemen kolom ke J dari matriks B. Kemudian dijumlahkan masing-masing. Nah, mungkin kalian sedikit kebingungan melihat penjelasan ini. Kita langsung cermati contoh soalnya. Yang pertama, silakan perhatikan baik-baik contoh soal yang pertama. Tentukan hasil perkalian matriks berordo 2 kali 2, yaitu dengan anggota 2, negatif 3, 4, dan 5, dikalikan dengan matriks apa ini? Ordo 2 kali 1, yaitu dengan anggota negatif 2 dan 4. Nah, untuk menentukan hasil perkaliannya atau mengoperasikan perkalian pada dua matriks, yaitu pada matriks pertama diambil barisnya, yaitu diambil barisnya ini baris 2 dan negatif 3. Kemudian jumlahkan dengan kolom pertama. Dalam hal ini hanya ada satu kolom saja. Berarti kita fokus sekarang ke baris pertama dulu, yaitu 2 dikalikan dengan negatif 2 dijumlahkan atau ditambah dengan negatif 3 dikalikan dengan 4. Ya, itu yang pertama. Kemudian baris yang kedua dengan kolom yang ini juga sama. Yaitu 4 dikalikan dengan negatif 2 ditambah 5 dikalikan dengan 4. Setelah itu, setelah dikalikan, kemudian jumlahkan sehingga ketemulah hasil perkalian antara matriks ordo 2 kali 2 dan matriks ordo 2 kali 1 menghasilkan matriks berordo 2 kali 1. Jadi, jika ada dua matriks yang di kiri dan di kanan, yang di kiri ambil barisnya, kemudian yang di kanan ambil kolomnya. Ya. Nah, berikutnya contoh yang kedua, yaitu matriks perkalian matriks antara matriks ordo 2 kali 2 dengan 2 kali 2 juga. Mati baik-baik. Jadi misalkan, nah ini. Matriks ordo 2 kali 2 dengan anggota 5, negatif 1, 2, 1 dikalikan dengan matriks ordo 2 kali 2 dengan anggota 2, 3, negatif 1, negatif 2. Jadi pertama yang matriks di kiri kita ambil barisnya, berarti yang di kanan kita ambil kolom pertamanya, yaitu 2 dan negatif. Nah, masing-masing ini kita kalikan 5 kali 2, ya, ditambah negatif 1 kali negatif 1. Nah, ini untuk yang pertama. Berikutnya berarti baris pertama, kolom kedua ditaruh di sini. Nah, ini taruh sini. Sini taruh. Nah, ini taruh. Sini taruh. Berarti 5 dikalikan dengan 3 ditambah dengan negatif 1 dikalikan dengan negatif 2. Itu untuk diletakkan di atas pojok kanan atas. Kemudian yang diletakkan di pojok kiri bawah berarti ambil baris kedua yang di kiri dan kolom pertama yang di kanan dikalikan dan dijumlahkan juga. Dan yang terakhir yang diletakkan di pojok kanan bawah berarti baris kedua dan kolom kedua yang terakhir. Kalikan semuanya selesaikan, kemudian dijumlahkan sehingga akan ditemukan matriks ordo 2 kali 2 yaitu 12, 17, 3, dan 4. Ya, silahkan cermati baik-baik supaya kalian bisa memahami dengan betul materi perkalian pada matriks. Ini materi yang sangat penting yang selalu keluar di beberapa ujian-ujian dan juga di beberapa tes mencari sekolah perguruan tinggi dan juga ini materi yang sangat dasar.
Nah, sama seperti yang tadi, ketika kita melakukan perkalian bilangan real dengan matriks juga memiliki sifat, dan perkalian dua matriks, yaitu matriks dengan matriks juga memiliki sifat. Nah, silahkan kalian cermati. Kalau kemarin di operasi penjumlahan, itu sifat-sifatnya dia memiliki komutatif. Jadi A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, kalau di perkalian tersebut dia tidak memiliki, dia tidak berlaku sifat komutatif. Jadi ketika kalian mengalihkan matriks A dengan matriks B, hasilnya itu tidak sama dengan matriks B dikalikan dengan matriks A. Bisa dicoba sendiri dan perhatikan sifat-sifat sampai ke bawah. Ya, sekian penjelasan dari Bapak. Terima kasih.